Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah majelis taklim ba'da salat zuhur Masjid Jami Al-Mubarak rahimahullah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang wajib kita yakini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa pula bersyukur dan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin, kita lanjutkan kajian kita sesuai dengan tema, yakni fikih ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, an ta'budallah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka ma haramallahu azza wa jalla wa kadzalika ala nurin minallah takhsha iqaballah. Hadirin, secara mujmal makna takwa adalah an ta'budallah, beribadah kita kepada Allah ala nurin minallah, di atas nurnya Allah, di atas ilmunya Allah. Jadi beribadah wajib dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya siapapun yang beribadah tidak sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya agak kasar. Mardudatun la tuqbal. Mardu sia-sia, la tuqbal, tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya senantiasa, kalimatnya senantiasa berusaha kita semaksimal mungkin bangun tidur kita sampai tidur kembali mesti wajib bertambah ilmu, bertambah pemahaman kita. Jadi orang-orang yang paling merugi adalah tatkala mereka dibangunkan Allah Subhanahu wa taala sampai mereka tidur kembali tidak bertambah pemahaman Allah. Jadi secara zahir manusia itu rugi tatkala tidak bertambah pemahamannya. Jadi bukan orang-orang yang tendernya gagal, bisnisnya gagal yang rugi, adalah orang yang rugi menurut agama Islam. Bangunnya mereka dari tidur sampai tidur kembali tidak bertambah pemahaman agama. Oleh karena kita senantiasa continue terus-menerus mencari nurnya Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan hari ini kita mencari, ya, siapapun mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bahas itu, ya, fadluhu azimun, fadilahnya besar, bahkan syaraf, ya, syarafun, mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al ilmu syarafun,
Al ilmu nurun, al ilmu fadilatun. Allah. Orang yang mencari ilmu fadilahnya besar. Orang yang mencari ilmu ada nur dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi al ilmu syaraf mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur kita. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lapar perut kita, capek, ngantuk luar biasa. Tapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas, ya. Jadi di antara min ahkamit tahar, ya, tahar bisa dengan alif, bisa dengan badal, begitu. Ya, min ahkamit tahar. Tahar secara lugah, secara etimologi adalah an-nadhafah, bersih. Tahara secara lugah, secara etimologi maknanya an-nadhafah, bersih dia. Makanya terjemahan hadis an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis, itu terjemahannya. Kalau hadisnya at-tuhuru syatrul iman, begitu. An-nadhafatu minal iman terjemahannya, ya. Jadi tahara secara lugah, secara etimologi maknanya an-nadhafah, bersih. Jadi orang bersih itu dia berarti tahir, dia suci dia. Makanya kita sudah bahas kemarin di pertemuan kemarin, sudah dibahas di situ. Oleh karena janganlah kalian keluar rumah kecuali tahir, kecuali bersih. Apa bersih? Berwudu. Sahabatnya Rasulullah semua mereka tidak keluar rumah kecuali berwudu, gitu. Kecuali tahir dia. Jadi orang yang berwudu berarti dia tahar, dia an-nadhafah. Secara terminologi, secara istilahan, secara syar'an maknanya tulis di itu sudah sama saya, yakni ibaratun an rafil hadas, usaha untuk menghilangkan hadas. Nanti kita bahas ini hadas itu ada berapa, gitu. Jadi ibaratun an rafil hadas, usaha manusia muslim, ya, untuk menghilangkan hadas. Ya, hadas itu banyak. Ada yang, mohon maaf, kentut tidak berbunyi hadas, kentut yang berbunyi hadas. Apalagi di atas kentut, antum paham tuh ya? Ya, pipis hadas bukan? Hadas, kentut saja hadas. Jadi orang yang buang angin tidak berbunyi hadas, dia berhadas, begitu. Ya. Kemudian orang yang buang angin tidak berbunyi pun hadas, begitu. Jadi usaha manusia untuk menghilangkan, untuk mengangkat hadas tersebut maknanya adalah tahar atau izalatun najasah, menghilangkan najis. Nah, ini pahami dulu tahar. Jadi tahar itu adalah bersih menurut bahasa, menurut istilah, menurut syar'an, menurut terminologinya para ulama adalah ibaratun an raf'il hadas, usaha untuk mengangkat hadas, atau izalatun najas, menghilangkan najis. Nanti najis pun dibahas sama kita. Makanya ini permulaan ini awal, ya, di taharah. Karena tidak akan diterima itu, ya, salat seseorang tanpa taharah. Bahkan syurutul ibadah as-sahihah minha taharah. Di antara syarat ibadah kita sahih, benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, taharah, gitu. Jadi kalau kita kepingin ibadahnya sah, sahih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, taharahnya mesti benar. Makanya nanti ada marhalah itu, ada tingkat. Nah, taharah terkait dengan 3 perkara tuh. Pertama wudu, ya. Kemudian junub, ghusl janabah, mandi janabah, begitu. Kemudian tayamum. Makanya nanti ini yang akan kita bahas, ya. Bagaimana wudu yang benar, begitu. Bagaimana mandi yang benar, bagaimana tayamum yang benar. Nah, ini yang kita bahas. Makna dan kaifiyah, tata cara, ya, dan makna. Insya Allah kita akan bahas, ya. Mas Didit, jadi setuju ya? Kita bahas dari air, setelah air, wudu, gitu ya.
Pokoknya hadis-hadis yang terkait dengan 3 perkara ini, ya, wudu, kemudian mandi, kemudian tayamum, itu kaitannya dengan nanti banyak yang terkait itu insya Allah. Ya, jadi hadisnya insya Allah banyak, ya. Kemudian setiap taharah pasti terkait dengan air. Ini hukum asalnya air, ya. Jadi hukum asal taharah itu dengan air. Al-miyahul lati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyahin. Jadi air yang boleh digunakan untuk taharah, untuk mensucikan diri kita, untuk mengangkat hadas, menghilangkan najis, ada 7 perkara. Jangan tuh mau bolak-balik nggak apa-apa, ya. Yang penting 7 perkara ini adalah air yang dibolehkan untuk taharah. Pertama, ma'us sama, air yang turun dari as-sama. Mana as-sama? Langit. Air apa namanya itu? Hujan. Berarti antum ya taharah bi ma'is sama boleh, dengan air yang turun dari langit boleh. Jadi antum apa itu? Tadangin. Apa itu tadangin? Dikasih wadah. Air hujan dikasih wadah untuk berwudu, untuk mandi, fadhal silakan. Kemudian ma'ul bahr, air laut. Subhanallah, air laut. Jadi kalau kita ke laut, kita nggak bawa air kecuali untuk minum, antum silakan berwudu dengan air laut. Antum janabah nih, udah enak, tinggal gini aja, cek, begitu, ya, insyaallah bersih. Ya, ma'ul bahr. Kemudian ma'un nahr, an-nahru, anda tulis di bawah ini nggak apa-apa. An-nahru adalah yang ketiga mestinya, yakni air sungai. Tapi antum pilih juga di Jakarta ini luar biasa sungainya. Di Jakarta sungai bagus apa bagus banget? Bagus banget. Ya, air sungai fatal silakan. Dulu zaman kita kecil luar biasa itu Kali Ciliwung, Allahu Akbar. Ya, Kali Ciliwung, Kali Cipinang itu bersihnya luar biasa zaman dulu. Ya. Kalau sekarang luar biasa, ya. Kemudian ma'ul bi'ri, air sumur boleh. Ma'ul aini, air yang keluar dari mata air, mata air. Kalau di kampung itu masih banyak mata air tuh, gitu. Dia tidak ada henti-hentinya, ya. As-salj, embun, ya, embun atau air, ya embun. Kemudian al-mar, ya, salju boleh, salju dan embun boleh. Jadi salju dan embun itu, ya, jadi boleh. Nah, digunakan untuk taharah terkait dengan 7 perkara ini, gitu. Mohon dicatat dengan bahasa kita masing-masing, bahasa antum aja, gitu. Jadi paham, ya. Mau pakai pagar silakan. Yang penting nanti antum pulang dari sini bacanya nggak bingung, begitu. Ini apa dicoret-coret nggak bingung, gitu. Ya. Kita masuk pada hadis Nabi Muhammad SAW, gitu. Jadi paham tuh ya. Ya, jadi 7 ayat. Yang 3 Ustaz. Yang nomor 3. Yang nomor 3 al-bahir. Ini air langit, air laut, air sumur, mata air, salju, air embun, kemudian ini sungai. Yang nomor 3, bahir. Ya, 1 2 3 4 5 6 7. Yang nomor 3 Ustaz. Ini bikrun. Bikrun itu sumur. Ya, makanya ada kalimat bir Ali. Mestinya jangan disambung. Bikrun Ali. Kalau kita ke Madinah itu, kalau umroh kita pakai kain yang namanya di bir Ali, sumurnya Ali. Gitu. Bikrun. Gitu. Cukup ya ini sudah ya? Atau ada ulas di sini? Jadi taharah menurut bahasa, menurut lugah adalah an-nazafah, bersih maknanya. Menurut istilah para ulama atau syar'i, terminologinya para ulama, ibaratun an rafil hadas atau izalatun najas, ya, mengangkat usaha kita untuk membersihkan hadas. Insyaallah hadas paham ya, hadas ya. Ada yang hadas kecil, ada hadas besar. Kemudian yang kedua atau menghilangkan najis, ya. Nah, kaitan taharah 3 nanti yang dibahas sama kita, wudu, mandi dan tayamum. Otomatis
al-miyah, memutuskan air. Airnya ada 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Di luar itu nanti akan kita bahas gitu. Ya. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ya, kita catat. Air tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu. Ya. Jadi air itu annal asla fil ma'i taharah walau waqa'at fihi an-najasatu man lam yataghayyar ta'muhu launuhu aw rihuhu. Nah, syaratnya begitu. Tadi sesungguhnya air itu tidak dapat dinajiskan oleh apapun. Hukum asalnya nih, ya, selama dia tidak berubah. Ta'muhu, mana ta'muhu? Rasanya. Rasanya, launuhu, warnanya. Kemudian rihuhu, aromanya. Jadi kalau air itu ada apapun di situ, ya air banyak, itu air banyak. Rasanya tidak berubah. Aromanya tidak berubah. Warnanya tidak berubah. Antum berwudu dengan air itu boleh gak? Boleh. Karena tidak berubah dia. Rasanya tidak berubah, begitu. Ya. Tidak, antum walaupun dikasih apa itu namanya? Dikasih apa? Keran, ya. Kalau itu tidak ada perubahan, berwudu lah dengan air itu. Tapi kalau ada warnanya berubah, rasanya berubah, kemudian aromanya berubah, petruk, tinggalkan air itu. Berarti air itu sudah terkontaminasi dengan najis, begitu. Tapi hukum asalnya air itu tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apa, kecuali tadi kalau sudah berubah, dia punya warna berubah. Tadinya putih, warnanya agak kotor. Sudah warnanya berubah, dia punya rasa beda. Ya, setelah rasanya, aromanya, nih sudah bau nih, tinggalkan itu. Berarti air itu tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Paham nih ya? Paham. Jadi hukum asal nih, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun. Hukum asalnya. Kecuali tadi itu kalau sudah berubah. Kalau berubah apa maknanya? 3 tadi. Berubah apanya? Ustaz? Rasa, warna, bau, aromanya, gitu. Aroma, ya, begitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa ma'ana qalilun minal ma'i fa in tawadda'na minhu atishna ya Rasulullah ana tawadda'u min ma'il bahr fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Begitu ya, ini disahihkan oleh Al-Albani. Begitu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata sa'ala rajul, bertanya seseorang Rasulullah, kepada Rasulullah. Akhi, kalau kita punya masalah tanya kepada Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, betul. Tanya yang bisa meriwayatkan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ya, atau kalau bertanya kepada para ulama, begitu. Ya, datangi Rasulullah SAW. Punya urusan apa saja, begitu. Karena kita sudah bahas, ya, kemarin dalam pertemuan itu, seluruh aspek kehidupan manusia kita manusia ini ada di dalam hadisnya Rasulullah, di dalam kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam tafsiran para sahabat dan ulama, begitu. Nah, orang ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna narkabul bahra. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami berlayar di laut, gitu. Kalau berlayar laut naik apa? Naik perahu ya, naik perahu. Wa ma'ana qalilun minal ma'. Kami membawa sedikit air, gitu. Jadi dia bawa air biasa, bukan air laut, itu sedikit.
Fa in tawadda'na minhu atishna. Kalau kami berwudu dengan air yang sedikit itu ya Rasulullah, atishna, kami akan kehausan ya Rasulullah. Gitu. Kemudian ana tawadda'na min ma'il bahr, gitu. Bolehkah kami ya Rasulullah berwudu, bersuci dengan air laut ya Rasulullah? Begitu. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab dengan sabdanya, "Huwa tahur." Air laut suci. Begitu. Ma'uhu, jadi air laut suci airnya. Gitu. Kalau suci boleh digunakan untuk wudu. Boleh. Begitu. Kemudian al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Gitu. Jadi kalau air laut itu bangkainya halal, betul nggak? Ikan tongkol sudah mati atau masih hidup dia? Hah? Dimakan sah nggak? Sah. Kecuali bangkai manusia nggak boleh. Ada bangkai manusia halal, thayyiban, mubarakan, tidak begitu. Maksudnya bangkai yang sumbernya dari laut itu halal, begitu. Jadi berarti dari air laut ini boleh kita gunakan untuk bersuci, boleh gitu, sesuai dengan hadis ini nih dalilnya. Ya antum terjemahkan pakai bahasa begitu. Jadi sahabatnya Rasulullah berlayar ya di tengah lautan, beliau membawa sedikit air. Kalau kami gunakan air ini, kami akan merasa kehausan ya Rasulullah. Bolehkah kami berwudu dengan air laut ya Rasulullah? Dijawab sama Rasulullah. Rasulullah jawabnya boleh atau tidak? Ya, tidak jawab boleh, tidak jawab tidak tadi, tapi diterjemahkan sama Rasulullah. Berarti boleh atau tidak nih? Boleh. Ya, Rasulullah bersabda, air laut itu suci, bahkan bangkainya pun halal, gitu. Ya, ikan teri itu enak, bangkai itu sumbernya dari laut, tapi nikmat. Iya, begitu. Ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sudah diterjemah tadi sudah. Ya, antum sendiri ya. Insyaallah paham gitu. Yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ana tawadda'na min bid'ah, yakni buda'ah. Wa hiya bi'run yulqa fiha al-haidu wan-natnu wal-luhumul hilal, qala ma'ut tahuru la yunajjisuhu syai'un. Nah ini tema yang tadi judulnya, kita masuk ke hari ini hadisnya begitu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, ana tawadda'na min bid'i bid'ah, yakni nama sumur. Ya Rasulullah, kami berwudu dari air sumur, namanya sumur Buda'ah, begitu. Terkenal dalam fikih ini. Bi'run, yakni min bi'ri bid'atan. Kami berwudu, bersuci ya Rasulullah dengan air sumur, begitu. Makanya air sumur boleh. Ya, wahya bi'run, sumur itu luar biasa, air banyak, begitu. Ya, jadi sumur tidak seperti sumur kita. Di situ banyak kotoran ya Rasulullah. Ya antum kalau lihat sumur kan itu, apalagi sumurnya tidak dirawat, begitu kan? Apapun masuk maknanya. Ya, apapun masuk, sampai bangkai juga bisa masuk. Pokoknya sumur itu airnya banyak, sumur itu tidak dibatasi kayak kita, begitu. Ya, pokoknya apapun masuk ke dalam sumur itu. Faqala Rasulullah, ma'un tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu tidak dapat dinajiskan syai'un, oleh sesuatu apa, begitu. Kecuali apa tadi? Berubah tuh, baik warnanya berubah, kemudian rasanya berubah, dan aromanya berubah. Walaupun air kelihatannya kotor, begitu kelihatannya kotor, banyak sampah, tapi tidak berubah, tetap bersih, putih, begitu kan? Itu fadl. Ya, antum gunakan
untuk tahar. Ya, jadi boleh. Ya, air laut itu boleh digunakan bertaharah dan air sumur gitu. Kalau air hujan nggak usah dibahas tuh. Air hujan, ya, jadi boleh. Wa'an an-najasa wa kaifa tuzal, begitu, ya. Nanti di antara cara membersihkan najis itu macam-macam. Itu masuk yang kadang kita khawatirkan. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza uti'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahurun, akhrajahu Abu Dawud. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iza uti'a ahadukum bina'lihi al-adha, apabila di antara kalian muti'a bina'lihi, menginjak, jadi sendal kita menginjak al-adha, menginjak kotoran, begitu, ya. Fa inna turaba lahu tahurun, jadi tanah yang diinjak, jadi tanah yang kita injak itu, jadi tanah yang kita injak setelahnya itu mensucikannya. Gitu. Jadi antum nggak khawatir, apalagi antum keadaan tidak tahu, gitu. Berarti di sini turab, maknanya turab. Makanya nanti menghilangkan najis bukan saja dengan air, bisa dengan turab, begitu, bisa dengan batu, begitu. Jadi hukum asalnya tetap air, hukum asalnya. Ditambahkan saja bahwasanya turab itu bisa menghilangkan najis, ya. Tatkala nanti ini bukan lima saja, nanti kita akan bahas apabila ada apa itu jilatan seekor anjing, begitu. Tidak cukup itu dibersihkan, dihilangkan najis itu dengan air, tidak cukup. Berarti ya dengan air, tanah dan batu. Makanya nanti ada istinja, ada istijmar, begitu, ya. Antum sudah dengar kalimat istijmar? Istinja, istijmar. Kalau istijmar, istinja dengan apa? Dengan batu. Nanti dibahas. Berarti ini furu' maknanya, cabang, bukan saja air. Ternyata yang bisa menghilangkan najis, ya, kan tadi itu air tuh hukum asalnya. Ternyata tanah dan batu pun, maka nanti ada yang lainnya, gitu. Dan jangan terfokus taharah itu dengan air saja. Di sini turab, ya, turab itu maknanya adalah tanah. Jadi termasuk atau tambahin tuh, yang dapat menghilangkan najis adalah turab. Karena tayammum pun dengan tanah, dengan debu maknanya, gitu. Jadi di samping 7 air ini yang akan kita gunakan nanti dalam bab taharah, termasuk tanah, kemudian batu, bahkan dedaunan bisa dedaunan. Tapi yang dimuhtaramkan sama manusia, antum mohon maaf, tatkala baul, antum pipis, tidak ada sesuatu kecuali daun. Nah, antum harus cari daunnya. Tapi daun yang muhtaram,